4 kali Jungkook mendapat balasan dari Hyungnya. Jungkook terus-menerus digoda oleh para Hyungnya, bahkan Jungkook pernah ditanya Hyung mana yang paling mudah dimainkan, begini tanggapannya. Sementara Jungkook sering bercanda dengan Hyungnya, dia sangat mencintai mereka. Dalam sebuah wawancara, Jungkook ditanya Hyung mana yang paling mudah diganggu, dan dia memberikan jawaban yang manis. Ketika Jungkook ditanya pertanyaan ini, dia ragu untuk menjawab karena itu akan membuatnya seolah-olah dia adalah Magne on top. Para Hyung memutuskan untuk bercanda dan menyuruh Jungkook untuk berbicara secara informal kepada mereka. Tapi Jungkook menyangkalnya. Jungkook segera menjawab pertanyaan itu dengan bercanda. Sambil bercanda mengatakan bahwa Taehyung adalah yang paling mudah diganggu. Setelah memberikan jawaban main-main ini, Jungkook mengatakan bahwa dia bercanda. Jungkook kemudian dengan hangat mengatakan bahwa semua Hyungnya merawatnya dengan baik dan tidak ada satupun dari mereka yang mudah diganggu. Sementara Jungkook memberikan jawaban yang mengharukan, para Hyung terus bercanda dan mengatakan bahwa mereka adalah adik bagi Jungkook. Tapi terkadang Jungkook hanya membalas para Hyungnya. Berikut adalah momen itu. Yang pertama, memasukkan V ke dalam kolam. Beberapa anggota BTS sedang bermain di kolam renang dan V memutuskan untuk bermain-main dan mendorong Jimin ke dalam air. Anggota lain menganggap ini lucu dan V kemudian mengejutkan Jungkook dengan mendorongnya ke dalam air. Jungkook segera muncul dari air dan mulai berjalan menuju V. Jimin juga muncul dari air dan dia dan Jungkook mencoba masukkan V ke dalam air. Sementara V benar-benar masuk ke dalam air, Jimin mendorong Jungkook bersamanya. 2. Memukul Jimin dengan bola salju. Ketika beberapa anggota sedang bertengkar bola salju, mata Jimin tertuju pada Jungkook. Jimin, bagaimanapun, bukannya melempar bola salju ke Jungkook, malah melemparkan ke manajer mereka. Jungkook kemudian datang dengan bola salju raksasa dan dia memperhatikan satu orang. 3. Memercikkan Hyungnya dengan air. Di run BTS, balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan. BTS melanjutkan permainan air bahasa dan liar mereka di episode 132. Untuk setiap putaran, dua tim harus berdebat sisi berlawan dari debat yang absurd. Seperti roti dengan kismis versus roti tanpa kismis. Kalau seorang anggota tim mengucapkan kata terlarang atau melakukan tindakan terlarang, staf akan menyiram mereka dengan air dan membasahi moderator. Biasanya, anggota manapun yang menyimpulkan kata-kata atau tindakan terlarang akan mengumumkan ke seluruh grup. Untuk menyelamatkan semua orang dari lebih banyak percikan, Jungkook punya rencana ini. Di episode sebelumnya, para Hyungnya sengaja merendamnya. Kalau kamu punya dendam pada Jungkook, kata RM, tekan saja meja. Oh, bagaimana tabel telah berubah. Ketika Jungkook mengetahui bahwa tindakan terlarang adalah menyentuh kacamata mereka, dia tutup mulut dan menggunakan informasi itu sebagai senjata rahasia. Setiap kali tuan nakal ini melihat kesempatan, dia mengambilnya, merendam moderator V untuk melihat langsung ke dalam bahaya dan menyerang tim lawan karena puisi mereka. Bagian terbaik, tidak ada yang curiga, jadi Jungkook bersenang-senang sebanyak yang dia inginkan sampai ronde terakhir. 4. Mendapat balasan saat V menyabotasenya. Seperti semua sahabat, V dan Jungkook suka main-main satu sama lain, tapi pertarungan terbaru mereka mungkin yang paling lucu dalam episode 133 dari run BTS. BTS menelusuri artikel dan blog ARMY untuk menemukan konten masa lalu dari acara itu. Setelah kalah dalam permainan mengetik cepat, Jungkook menerima keyboard raksasa sebagai hukuman. Terlepas dari keraguan besar ini, tidak butuh waktu lama baginya untuk memahami pencarian. V di sisi lain berjuang untuk menemukan jawaban atas run BTS dari para staf. Setelah kalah satu ronde dari Jungkook, lalu satu ronde lagi dari RM, V mengulurkan tangan untuk menutup browser Jungkook untuk menyabotasenya. Jadi, Jungkook mencabut bilas spasi dari keyboardnya untuk menghapus V. Seperti biasa, BTS selalu bisa mengandalkan anggota termuda untuk membuat mereka tersenyum. Bonus, saat itu Jungkook mencoba melelang Jin. Jin, Worldwide Handsome, adalah harta nasional yang tak ternilai, tapi itu tidak menghentikan Jungkook untuk mencoba menjual dia. Di Festa 2017, BTS mengisi halaman dengan hal-hal menyenangkan yang akan dinikmati ARMY. Salah satu halaman tertulis, mari kita tidak saling menjual atau keluar. Seperti, mari kita tidak menempatkan seseorang di luar sana dengan mendorong mereka untuk melakukan sesuatu. Kenapa kamu menjual orang lain? Tanya RM bercanda. Ketika Jin mengintip halaman Jungkook, dia melihat bahwa Golden Magnet telah menulis Jin Hyung. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Jin Hyung sekarang tersedia di pelelangan. RM mengumumkan, Jin tentu saja ingin tahu kenapa Jungkook menjualnya. Dan begitu pula yang lainnya. Sayangnya mereka tidak mendapatkan jawaban. Dia benar-benar menjual siapa saja dan semua orang, canda Jimin. Jadi lelangnya dimulai dari mana?
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.